Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Puji Lestari, GTK dari SMP Negeri 3 Wates. Dalam video ini, saya ingin menyampaikan hasil dari kegiatan Home Visit Award. Di sekolah kami, saya menemukan dua permasalahan. Yang pertama, adanya peserta didik yang mengalami kesulitan belajar terkait keterampilan membaca dan menulis. Yang kedua, ditemukannya peserta didik yang memiliki potensi prestasi pada bidang non-akademik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya menggunakan metode STAR. Metode STAR merupakan singkatan dari situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Selain itu, metode ini digunakan untuk menceritakan pengalaman mengatasi masalah. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah yang terjadi di sekolah kami, saya memilih metode STAR. Untuk kasus yang pertama, situasi yang terjadi, sebut saja J, merupakan siswa kelas 7 yang ternyata mengalami kesulitan belajar berupa ketidakmampuannya dalam keterampilan menulis dan membaca. Menurut tanggapan orang tuanya, hal itu terjadi karena anaknya mengalami ketertinggalan selama berada di bangku TK dan berlanjut hingga ia duduk di bangku SMP kelas 7. Selama J di SD tidak ada peningkatan signifikan. Baru ketika J kelas 7, J mulai ada peningkatan kemampuan akademik. Hal ini ternyata dipicu oleh rasa malu dan keinginan untuk berubah menjadi lebih baik. Untuk tantangan yang dihadapi, faktor dari Bapak Ibu guru memang belum seluruhnya memiliki metode, strategi, maupun model pembelajaran yang efisien untuk menghadapi siswa yang mengalami kesulitan belajar tersebut. Yang kedua, faktor dari J sendiri merupakan tipikal anak yang belum bisa bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagai siswa. Kemudian, aksi yang dapat diberikan adalah yang pertama, sekolah mengadakan kegiatan ekstra literasi, di mana pesertanya adalah mereka yang rata-rata memiliki kesulitan belajar serupa. Selain itu, beberapa siswa yang memiliki kesulitan belajar serupa akan dijadikan satu kelas guna memudahkan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, dari orang tua sebenarnya sudah memotivasi J setiap harinya dengan cara memberi fasilitas kepada J berupa handphone yang terdapat aplikasi WhatsApp supaya J tertarik untuk belajar membaca dan menulis. Memang sebelumnya J berkomunikasi di aplikasi tersebut menggunakan fitur voice note. Namun lambat laun J malu karena tidak bisa menulis dan membaca. Akhirnya J ingin belajar membaca dan menulis. Dari media digital itulah J memiliki motivasi belajar. Maka refleksi dari aksi tersebut menghasilkan yang pertama, dengan adanya ekstra literasi, kemampuan membaca J meningkat. Dari sekedar mengeja menjadi membaca kalimat pendek dengan lancar. Selain itu, J mampu menulis kata-kata sederhana dengan benar. Yang kedua, aksi yang melibatkan orang tua menunjukkan hasil yang lebih efektif. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan motivasi J untuk bisa membaca dan menulis setelah memiliki handphone. Kemudian, untuk kasus yang kedua, situasi yang terjadi yaitu sebut saja S merupakan siswa pendiam dan pemalu. Sebelumnya, pihak sekolah memang belum mengetahui kalau S memiliki bakat dari cabang seni menggambar. Ketika ada ajang perlombaan membuat poster, pihak sekolah mengadakan seleksi untuk perlombaan tersebut. Dari situ akhirnya pihak sekolah mendapati bahwa S mempunyai bakat menggambar. Setelah saya mencari tahu terkait potensi dari S melalui kegiatan home visit, saya memperoleh informasi dari orang tuanya yang menjelaskan bahwasanya S sebelumnya sudah gemar menggambar sejak di kelas 4 SD. Dari hasil wawancara dengan S, ia suka menggambar karena meniru hobi sang kakak. Uniknya lagi, S belajar menggambar secara otodidak tanpa mentoring dari orang lain.
Untuk tantangan yang dihadapi, dari pihak sekolah sudah mengadakan ekstra seni lukis. Akan tetapi untuk bisa menampilkan bakat peserta didik masih belum bisa maksimal karena minimnya perlombaan seni terutama menggambar untuk anak SMP. Yang kedua, dari S sendiri ternyata memang belum memiliki pengalaman mengikuti lomba sama sekali dan baru bisa ikut ketika ia kelas 7. Sehingga perlu adanya motivasi dan dorongan dari pembina ekstra agar dapat menumbuhkan keberanian dan rasa percaya dirinya. Untuk aksi yang dapat diberikan, yang pertama, pihak sekolah kedepannya akan mengadakan perlombaan internal sebagai bentuk apresiasi, dan pihak sekolah juga akan mencarikan event-event perlombaan baik tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional guna memberikan motivasi kepada S untuk menunjukkan kemampuannya. Yang kedua, pembina akan memberikan waktu khusus untuk membimbing S dengan cara mengadakan bimbingan khusus 2 sesi per minggu. Bimbingan tersebut berguna untuk mengevaluasi perkembangan kemampuan menggambarnya sekaligus memastikan S tetap berprestasi di bidang akademik. Maka, refleksi dari aksi tersebut menghasilkan yang pertama, dengan diadakannya lomba internal oleh pihak sekolah, siswa akan merasa didukung. Selain itu, dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menggali dan mengembangkan potensi siswa, maka prestasi anak akan meningkat secara holistik. Yang kedua, dengan dorongan dan motivasi dari pembina, S akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk menunjukkan bakatnya dan menerima pengakuan. Selain itu, prestasi non-akademik dan akademiknya diharapkan akan terus meningkat. Sekian dari video kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.